Halo Seperadik, sebelum kita mulai, aku mau ngasih satu pantun nih. Karaoke lagu Didi Kempot, selamat datang di Bubble Tipot, Bubble Treasury Podcast. Jadi Bubble Tipot adalah sebuah podcast yang akan membahas seputar perekonomian dan anggaran regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya, Irene Siregar, selaku host podcast pada hari ini, sudah kedatangan atau sudah ditemani oleh satu narasumber istimewa nih. Kita kehadiran Bapak Edi Mulyadi, selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung. Selamat datang Bapak Edi. Terima kasih, Ren. Terima kasih sudah hadir di podcast pada hari ini. Sama-sama. Senang sekali. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, jadi Bapak Edi, pada podcast hari ini kita akan secara khusus membahas mengenai evaluasi APBN di 2023 begitu ya Pak. Karena kan kita sudah memasuki tahun baru Pak, New Year New Me kalau kata anak zaman sekarang mungkin. Jadi kita sebelum memasuki 2024 kita mungkin perlu flashback di 2023 apa saja capaian yang sudah kita peroleh gitu ya Pak. Mungkin secara khusus kita pengen tahu nih Pak, gimana kondisi perekonomian Provinsi Bangka Belitung khususnya ya Pak di 2023 kemarin. Mungkin Bapak Edi boleh membantu menjelaskan kepada seperadik sekalian. Baik, terima kasih Ren. Dan mungkin pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Ya walaupun sudah berlalu beberapa saat begitu ya, tapi tentu ini satu keberkahan dan nikmat yang tiada tara disampaikan umur kita semua di tahun 2024. Tentu kalau kita bicara tahun 2024 dari aspek anggaran, tentu ini adalah tahun anggaran baru yang akan kita lalui. Nah, seperti yang disampaikan Iden tadi, mari kita flashback. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita melihat ke belakang untuk maju lebih baik ke depan. Kalau kita lihat bagaimana perekonomian nasional maupun Bangka Belitung selama tahun 2023, dapat saya sampaikan secara umum perekonomian nasional cukup baik di tahun 2023, ditandai dengan berbagai indikator. Pertama, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi secara nasional itu tumbuh di antara 4-5%. Angka yang cukup baik tentu dibanding dengan beberapa negara di kawasan yang lain gitu ya. Dan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik itu terjadi selama berturut-turut 8 kuartal terakhir. Nah, tentu baiknya perekonomian Indonesia itu menandakan resiliensi, menandakan ketahanan perekonomian Indonesia, walaupun kondisi global itu memang kondisinya cukup penuh tantangan. Sebagai contoh, ada kondisi geopolitik, di mana ada perang Rusia, terakhir kita juga menghadapi sekarang perang jalur Gaza, Palestina, begitu ya. Kemudian juga volatilitas harga komoditas juga yang memang sangat volatile, artinya sangat bervariatif dari waktu ke waktu. Yang tidak kalah penting adalah inflasi. Kita bersyukur karena inflasi di kita ini masih dalam tataran ataupun dalam rentang yang memang direncanakan 3 ± 1. Tetapi kalau kita lihat di negara maju, di Amerika, di Eropa, bahkan di Turki, itu sampai mencapai 70% inflasinya. Tetapi Indonesia ternyata cukup resilient, cukup kuat menghadapi kondisi itu. Belum lagi kalau kita lihat masalah alam ya. El Nino juga itu mau nggak mau, suka tidak suka ternyata memang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Tapi sekali lagi kita bersyukur bahwa perekonomian Indonesia cukup baik di tahun 2023. Luar biasa, betul. Berarti secara kesimpulan kita bisa tarik bahwa Indonesia di 2023 cukup resilient meskipun banyak gejolak di dunia internasional begitu ya Pak. Betul Iren, tadi kalau kamu tanyakan bagaimana kondisi bubble. Bubble secara prinsip itu sama lah dengan nasional. Walaupun dalam beberapa periode, beberapa kuartal, bubble ini sering kali itu di bawah begitu ya. Kalau secara lebih detail, Iren dapat saya sampaikan bahwa perekonomian bubble selama tahun 2023 terakhir di triwulan ketiga, karena di TW4 ini belum ada angkanya gitu ya. Yang tentu yang bisa kita sampaikan di triwulan ketiga, yaitu dari sisi pertumbuhan ekonomi tumbuh di angka 4,01% begitu ya. Apalagi kalau kita lihat Q2Q-nya ternyata tumbuh juga, artinya dari Q2 ke Q3 itu tumbuh 0,04%. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi berdasarkan PDRB secara regional, bubble ini di angka 26,13 miliar ya atas harga berlaku, artinya PDRB ADHB gitu ya. Kemudian kalau dilihat berdasarkan harga konstan, ini angkanya 15,203 miliar. Jadi secara umum pertumbuhan ekonomi bubble cukup baik, dan tentu ini juga ditandakan kalau kita lihat lebih detail
kalau dilihat dari aspek produksi, ternyata produksi yang cukup baik pertumbuhannya adalah produksi atau lapangan usaha di sektor pengadaan listrik dan gas. Baik. Artinya pertumbuhannya paling tinggi dibandingkan sektor yang lain, lapangan usaha yang lain. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, ya konsumsi rumah tangga, di dalamnya kan ada rumah tangga, ada konsumsi pemerintah, ada pembentukan modal bruto, kemudian juga ada ekspor impor. Ternyata sisi pengeluaran yang pertumbuhannya tertinggi selama triwulan ketiga khususnya itu 2003 adalah pembentukan modal bruto. Artinya apa? Artinya investasi di Bangka Belitung ini cukup baik begitu ya, dan ternyata tumbuh sangat baik selama tahun 2023. Baik, Mbak. Berarti tadi secara PDRB cukup menggembirakan. Mungkin Bapak bisa menceritakan atau ada aspek lain mungkin Pak yang perlu diketahui bersama? Ya, tentu saja kalau kita bicara perekonomian, makroekonomi ada berbagai indikator ya. Mungkin yang sering menjadi pembicaraan orang itu adalah inflasi. Inflasi ini menjadi satu indikator yang sangat penting karena terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait inflasi, secara umum di Bangka Belitung itu cukup baik terkendali ya. Kalau kita lihat kan target inflasi itu 3 plus minus 1. Di bubble ini selama tahun 2023 itu berkisar di angka 4,95 sampai 5%. Jadi cukup terkendali. Bahkan kalau kita lihat kondisi terakhir di bulan Desember, inflasi bubble itu hanya di angka 2,65%. Jadi cukup baik. Kemudian yang berikutnya terkait inflasi. Sekarang ada nilai tukar. Ada dua sebetulnya. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Dan dua nilai tukar ini menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan. Tetapi mungkin saya ingin satu saja, nilai tukar petani ya NTP tahun 2023. Dan kalau kita lihat NTP selama panjang tahun 2023 di bubble memang ada sedikit penurunan sepanjang tahun. Walaupun memang landai penurunannya. Dan penurunan yang landai ini menandakan bahwa memang terjadi penurunan kesejahteraan petani tetapi tidak signifikan. Begitu ya. Dibanding tahun 2022, kalau kita perhatikan angkanya selama tahun 2022 NTP bubble di angka 139,25 poin. Nah, namun demikian ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Pertama, ada satu subsektor pertanian yang memang rentan terkait dengan terjadinya penurunan, yaitu terkait subsektor tanaman pangan. Bahkan di beberapa periode, di berbagai kesempatan, itu angkanya bahkan turun di bawah 100%. Tentu ini menjadi concern kita semua agar betul-betul dijaga. Jangan sampai subsektor ini turun terus begitu ya. Karena tanaman pangan ini kan juga menjadi bagian di dalam perekonomian masyarakat yang bekerja di sektor perkebunan, pertanian, dan juga sejenisnya. Kira-kira itu, Iren. Inflasi terkendali, kemudian NTP ada penurunan tapi itu tidak signifikan. Ya, sangat tipis begitu ya penurunannya. Oke, baik. Secara keseluruhan baik dan terkendali. Mungkin ada aspek atau indikator lain Pak yang perlu diketahui? Nah, ada satu lagi sebetulnya yang sangat penting dan ini terkait dengan bagaimana aktivitas di masyarakat. Ya kan, indikator itu adalah tingkat pengangguran. Kalau kita lihat BPS, yang menjadi ukuran terkait dengan hal ini adalah tingkat pengangguran terbuka. Nah, kalau kita bicara pengangguran di Bangka Belitung itu cukup bagus angkanya. Kalau kita lihat angkanya kalau nggak salah 4,56%. Dan angka ini jauh di bawah angka nasional. Karena nasional angkanya 5,32%. Itu cukup bagus. Nah, ada hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian terkait dengan ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena ada proporsi tenaga kerja di bubble yang bekerja di sektor informal itu lebih besar. Oh, begitu. Angkanya bahkan di atas 52%. Artinya sisanya ini mereka bekerja di sektor formal. Nah, tentu yang bagus itu apa? Yang bagus itu mereka yang bekerja di sektor formal. Tentu ini harus kita dorong. Nah, kemudian yang berikutnya indikator yang penting juga adalah Gini rasio. Gini rasio ini adalah satu angka yang menunjukkan tingkat ketimpangan. Makin merata itu makin bagus, makin kecil angkanya, makin besar makin timpang. Dan di bubble ini menjadi prestasi ya, karena menjadi Gini rasio terendah se-Indonesia, 2,45%. Kemudian yang berikutnya adalah tingkat kemiskinan. Di bubble ini juga cukup rendah, di angka 9,36 itu nasional, tapi bubble-nya cuma 4,52%. Setengahnya bahkan gitu. Ya, cukup bagus. Jadi secara umum dapat kita simpulkan bahwa berbagai indikator penting di dalam perekonomian bubble itu cukup bagus, sangat kondusif untuk terus kita pertahankan, ya kita maintain sepanjang tahun 2024. Karena pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar petani,
tingkat pengangguran dan juga Gini rasio cukup terkendali, dan tentu ini modal yang cukup baik ya untuk bubble terus melaju sepanjang tahun 2024. Kira-kira seperti itu, Iren. Baik Pak Edi, tadi jadi dari penjelasan Bapak perekonomian nasional dan perekonomian bubble cukup baik dan terkendali gitu ya Pak. Betul. Mungkin menjadi menarik bagi kita untuk menelisik lagi Pak, apa peran pemerintah untuk mendukung ketercapaian perekonomian yang baik tadi di 2023 begitu ya Pak. Peran pemerintah mungkin secara mengerucut kita bisa lihat dari kebijakan fiskal gitu ya Pak, yang dengan toolsnya APBN tentu saja gitu ya Pak. APBN dengan ada komponen penerimaan dan belanja tentu menjadi menarik untuk kita telaah lagi gimana kontribusinya untuk Bangka Belitung di 2023. Mungkin dari segi penerimaan dulu mungkin Pak. Oke, baik Iren, terkait dengan APBN tahun 2023 regional Bangka Belitung tentu ya kita yang bicarakan. Nah, pertama dari sisi penerimaan, memang kalau lihat angkanya sampai dengan 8 Januari beberapa hari yang lalu itu terjadi kontraksi. Artinya terjadi penurunan penerimaan sepanjang tahun 2023. Nah, besarannya cuma cukup lumayan begitu ya. Ada 16,3% dibanding dengan tahun yang lalu, artinya growth-nya negatif lah kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai penerimaan, tentu unsurnya ada beberapa. Pertama pajak, ya, yang kedua adalah bea cukai dan PNBP. Ini tiga hal yang sangat penting di dalam penerimaan negara. Tentu kalau kita lihat dari aspek perpajakan terjadi kontraksi 15,38%. Jadi penerimaan pajak 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak, antara lain pertama ada kebijakan pembebasan pengenaan pajak sepanjang tahun 2023 gitu ya. Yang berikutnya adalah terjadinya restitusi. Ada kebijakan restitusi untuk sektor usaha di bidang pertambangan dan industri pengolahan. Nah, tentu ini juga bukan begitu saja, karena ini juga bagian dari instrumen pemerintah untuk mendorong perekonomian di sektor pertambangan dan industri pengolahan. Kemudian yang berikutnya terjadi penurunan perpajakan sepanjang tahun 2023 adalah karena penurunan harga komoditas. Ada dua komoditas yang penting di Bangka Belitung, pertama sawit, yang kedua adalah terkait dengan timah. Pada saat harganya ini turun, tentu ekses langsungnya adalah ke penerimaan perpajakan. Ya. Yang terakhir yang juga tidak kalah penting terkait dengan atau tidak adanya kebijakan PPS, pengungkapan pajak sukarela. Di tahun 2023 itu nggak ada kegiatan itu lagi, sehingga tentu ini juga akan berpengaruh terkait dengan bagaimana penerimaan pajak sepanjang tahun 2023. Kemudian yang kedua dari bea cukai. Bea cukai ini memang kalau kita lihat angkanya cukup drastis ya. Penurunannya ada growth negatifnya sebesar 84,27%. Jadi cukup dalam. Walaupun kalau kita lihat dari sisi realisasinya ya sepanjang tahun 2023 itu memang positif gitu ya, sebesar kalau angkanya kalau nggak salah 126,57%. Kenapa? Karena memang sepanjang tahun 2023 terjadi atau dilakukan penurunan target. Targetnya turun begitu ya dibanding tahun sebelumnya begitu ya, sehingga memang tercapai dari sisi target ya di angka yang melampaui 100%. Tetapi kalau kita lihat growth-nya itu memang negatif dan cukup dalam. Tadi 84,27% gitu. Baik ya Pak. Berarti dari 2 dari 3 instrumen penerimaan tadi pajak dan bea cukai memang harus kita akui terkontraksi di tahun 2023. Betul. Mungkin satu lagi instrumen PNBP mungkin Pak yang perlu. Ya, kalau kita lihat data PNBP di bubble ini cukup menarik begitu ya. Yang 2 ini turun, tapi sektor PNBP ini ternyata tumbuh positif gitu ya, atau growth-nya positif. Bahkan cukup besar kalau lihat angkanya di 49,26%. Jadi ini satu sumber penerimaan satu-satunya di bubble penerimaan negara yang memang tumbuh dibanding dengan yang tadi ya, pajak dan bea cukai. Tentu ini juga hal yang bagus juga gitu ya. Oke, intinya berarti penerimaan di 2023 memang agak terkontraksi untuk 2 instrumen pajak bea cukai, tapi kita tetap bisa optimis karena ada instrumen PNBP yang tumbuh positif gitu. Betul. Baik, jadi dari segi penerimaan tadi kita sudah bahas ada pajak, bea cukai, PNBP, mungkin kita bisa bergeser ke komponen belanja gitu Pak. Belanja kan menjadi isu yang cukup belanja pemerintah khususnya Pak, menjadi isu yang cukup seksi di masyarakat gitu ya. Mungkin Bapak boleh bantu menjelaskan ke tentu kalau kita bicara belanja sepanjang 2023 kita patut berbangga ya, karena memang belanjanya cukup bagus ya. Tandanya apa? Karena terjadi pertumbuhan.
kalau kita lihat datanya per tanggal 4 Januari itu di angka 18,58%. Ada 4 jenis belanja ya, ada belanja pegawai, ada belanja barang, belanja modal dan bansos. Nah, dari semua jenis belanja itu, satu-satunya yang terjadi kontraksi adalah hanya belanja modal. Itu pun sangat tipis ya, kontraksinya di 1,14%. Dan tentu yang menjadi perhatian kita adalah yang terbesar pertumbuhan yaitu belanja barang. Belanja barang, mungkin belanja barang yang seperti apa Pak? Ya, karena memang sepanjang tahun 2023 di bubble ini belanja barang yang tujuannya untuk diserahkan kepada masyarakat terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan kalau kita lihat angkanya, belanja barang itu realisasinya di bubble mencapai, atau growth-nya maksud saya, 41%. Jadi peningkatan hampir mencapai separuh ya, dibanding dengan tahun 2022. Kira-kira itu. Berarti dari segi belanja cukup tumbuh positif gitu tumbuh positif, ya. Khususnya untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tadi. Betul. Mungkin kalau dari segi hitung-hitungan angka tadi Bapak sudah menjelaskan secara year on year growth-nya dari perpajakan, mungkin penerimaan mungkin agak terkontraksi tapi dari belanja tumbuh positif. Mungkin Sepradik dan teman-teman sekarang pengen tahu apa sih output fisiknya yang bisa dilihat masyarakat terkait belanja gitu, Pak? Tentu salah satu yang menjadi harapan kita karena APBN itu adalah alat sebetulnya. Tujuannya apa sih yang sebetulnya dinikmati oleh masyarakat? Apa wujud fisik yang nampak di kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal ya, saya bawa datanya ini. Pertama, output penting ya sepanjang tahun 2023. Pertama adalah dukungan kepada infrastruktur konektivitas jalan itu besar, angkanya kalau nggak salah 305,37 miliar. Konektivitas jalan dari mulai perbaikan, pembuatan jalan baru dan seterusnya. Kemudian juga bantuan pendidikan. Kalau nggak salah ada 475 orang yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Ya termasuk juga kepada mahasiswa di IAIN, PTKI dan seterusnya. Itu besarnya 6,40 miliar. Kemudian juga ada output terkait dengan persiapan pemilu. Karena 2023 itu kan proses pemilu sudah mulai itu. Jadi dari mulai KPU, Bawaslu kan sudah mulai ada rekrutmen petugas, ada persiapan awal. Tentu ini juga menjadi bagian penting output dari kegiatan tahun 2023. Dan biayanya juga kalau nggak salah biayanya mencapai untuk honorarium saja 52,9 miliar. Kemudian untuk biaya operasional, dukung operasional 10,6 miliar dan seleksi anggota KPU di bubble mencapai 5,57 miliar. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah rehabilitasi dan renovasi infrastruktur di masyarakat. Infrastruktur lagi. Terutama ekonomi ya. Kalau nggak salah di bubble ini tahun 2023 kemarin ada revitalisasi dan pembangunan pasar di Tobuali. Besarannya cukup besar di 10 miliaran gitu ya. Dan yang berikutnya adalah ada juga bantuan stimulus di sektor perumahan gitu ya. Ini angkanya 3,29 miliar dan terakhir adalah terkait dengan pembangunan air baku untuk kawasan industri Sadai. Ini adalah satu infrastruktur ya yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan air gitu ya kepada masyarakat dan industri. Dan kebetulan di bubble ini cukup besar angkanya untuk pembangunan air baku di 79,39 miliar. Jadi itu kira-kira yang terjadi output di Bangka Belitung. Jadi tadi kita sudah membahas penerimaan dan belanja, tadi ada output jalan, bantuan pendidikan dan sebagainya, intinya berperan atau berkontribusi untuk masyarakat gitu. Betul. Terasa mungkin kita udah agak 10 menit, mungkin agak sedikit haus gitu ya Pak. Jadi sesuai namanya tadi bubble teapot, ada teh ada gitu. tea-nya. Betul, tea, teh boleh juga gitu. Ini. Mungkin kita boleh minum dulu ya. Iya. Jadi kita meminum teh di salah satu spot di Kanwil DJPB, spot cantik. Ini di belakang kita ada pantai khas di Bangka Belitung. Mungkin Sepradik atau teman-teman di luar Bangka Belitung yang mau berkunjung ke sini boleh. Gak cuma datang ke Bangka Belitung, boleh juga mampir di Kanwil DJPB untuk menyaksikan spot bagus kita gitu ya Pak ya. Setelah kita minum teh tadi yang cukup enak, kita boleh lanjut ke part berikutnya gitu ya Pak. Pertanyaan berikutnya. Setelah kita bahas APBN, karena tadi di awal kita mengawali dengan perekonomian nasional dan perekonomian regional, tak lengkap kalau kita cuma bahas APBN gitu ya Pak. Penting juga untuk kita menelisik APBD gitu Pak. Kalau secara yang pernah beberapa kali saya baca jurnal-jurnal Pak, biasanya APBD itu dikaitkan dengan tingkat kemandirian daerah gitu Pak. APBD dan APBN itu biasanya berhubungan dengan yang namanya instrumen transfer ke daerah. Iya betul. Dengan adanya transfer ke daerah ini, tingkat kemandirian daerah ini sebenarnya agak
dalam tanda kutip dipertanyakan, apakah dengan pemerintah pusat mentransfer ke daerah, daerah bisa semakin mandiri gitu Pak? Atau bahkan teman-teman sporadik belum tahu konsep kemandirian daerah itu seperti apa gitu? Mungkin Bapak boleh bantu jelaskan. Ya, ada satu hal yang sangat penting ya di dalam mengukur bagaimana tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Maka ada indikator disebut dengan kemandirian keuangan Pemda. Itu intinya adalah kemampuan Pemda untuk membiayai kebutuhan pembangunannya di daerah yang bersangkutan oleh pendapatan daerahnya sendiri. Itu konsepnya. Nah, tentu untuk meningkatkan atau melihat bagaimana tingkat kemandirian ini adalah dengan cara melihat rasio. Rasio antara PAD terhadap total penerimaan. Total penerimaan ini kan ada dua unsur penting. Pertama PAD, yang kedua adalah transfer tadi dari pemerintah daerah. Jadi artinya semakin tinggi rasio ini berarti daerah itu makin mandiri. Kira-kira konsepnya seperti itu. Nah, ada satu hal sebetulnya, ada satu lagi ya terkait dengan mengukur kapasitas fiskal itu, yaitu dengan indikator kapasitas fiskal daerah. Dan itu kalau nggak salah ada PMK-nya khusus terkait dengan itu. PMK-nya khusus ya, kira-kira berarti kemandirian secara singkat itu daerah tuh mampu membiayai dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Makin tinggi rasionya makin bagus. Makin bagus. Makin mandiri. Makin mandiri gitu. Tadi Bapak juga ada sedikit menyerempet atau menyebutkan kapasitas fiskal. Iya, betul. Ada PMK-nya juga. Bahkan ada PMK-nya itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara ringkas apa? Nah, kalau kita bicara kapasitas fiskal, ini pemerintah sudah memetakan. Ada peta masing-masing daerah itu, kalau nggak salah ada beberapa kategori. Ada daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, kemudian juga sedang dan rendah. Nah, untuk di Babel saya punya data, untuk Pemda di Babel dengan kapasitas fiskal yang sangat tinggi, itu ada di Kabupaten Bangka Selatan. Hanya satu ya. Kemudian ada satu Pemda juga dengan kategori tinggi. Dan yang lainnya ada 2 Pemda sedang dan 4 Pemda lainnya kategori rendah. Tentu yang rendah ini menjadi concern dari kita semua, para pengambil kebijakan, agar fokus, karena terkait dengan kapasitas fiskal ini tidak hanya penerimaan saja yang diperhitungkan, tetapi juga bagaimana kemampuan dia untuk membelanjakan. Jangan sampai dia kapasitas yang dari transfernya tinggi gitu ya tetapi dia tidak bisa menyerap secara maksimal. Nah, tentu ini terkait dengan kapasitas fiskal. Jadi kalau merasa dari sisi jumlah pendapatannya itu kecil, pastikan penyerapan transfernya juga maksimal agar tadi berpengaruh kapasitas fiskal yang lebih bagus. Kira-kira begitu. Baik, berarti antara kapasitas fiskal dan kemandirian daerah ini secara tidak langsung berhubungan begitu. Berhubungan. Ya. Dan tadi juga di part terakhir Bapak menyebutkan bahwa agar supaya transfer dari pemerintah pusat itu diserap maksimal. Secara maksimal. Betul. Dan kalau melihat di Bangka Belitung di tahun 2023 mungkin Pak, gimana progres atau capaian penyerapan transfer ke daerah di Bangka Belitung? Ya, secara umum sepanjang tahun 2023 di Bangka Belitung saya punya datanya. Kalau terkait dengan transfer ke daerah diserap dengan angka yang cukup bagus begitu ya. Angkanya 98,75%. Dan angka ini ternyata lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya hanya di angka 94,85. Nah, jadi ini satu langkah yang bagus dari Pemda. Tadi itu dalam rangka memaksimalkan penyerapan ataupun pembelanjaan dari transfer ke daerah gitu ya. Kemudian yang perlu juga mendapatkan perhatian dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah, terkait dengan komitmen ya. Artinya karena untuk bisa memaksimalkan transfer ke daerah itu kan juga tidak bisa hanya peran Kemenkyu, ya, peran perbendaharaan gitu ya. Tetapi juga harus ada peran Pemda. Artinya apa? Pemda harus concern. Pertama terkait dengan transfer yang prosesnya itu tidak serta-merta. Contoh, kalau untuk dak fisik itu kan harus ada dokumen yang diberikan, belum lagi ada proses di dalamnya, ada proses lelang ataupun tender, dan harus itu dipersiapkan secara baik sehingga tahapan yang sudah diberikan itu bisa betul-betul ditepati begitu ya. Karena kalau yang disebut dengan dak fisik begitu tidak diserap ya udah dana itu ya hangus gitu ya. Artinya tidak bisa disimpan di Pemda menjadi sal, itu nggak bisa. Itu ya yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kira-kira begitu. Baik. Berarti
Menarik sekali gitu ya Pak, ada banyak hal-hal yang perlu kita cermati di tahun 2023 ini. Kalau mungkin saya boleh recap ya Pak dari perbincangan kita di awal itu tadi. Dari capaian perekonomian nasional di 2023 sangat resilient. Betul, bagus. Dan ternyata di Bangka Belitung juga menunjukkan tendensi yang sama gitu, resilient, aman dan terkendali, inflasi yang cenderung menurun, kemudian tingkat Gini rasio, kemiskinan dan pengangguran yang secara keseluruhan di bawah level nasional. Kemudian tadi kita juga sudah merecap terkait APBN gitu ya, peran APBN sebagai tools kebijakan fiskal dari segi penerimaan. Tadi memang kita harus mengamini bahwa ada kontraksi pajak dan bea cukai, tapi kita tetap optimis di 2024 karena ada PNBP yang tumbuh positif gitu ya Pak ya. Kemudian dari segi belanja tadi Bapak jelaskan ada belanja barang yang tumbuh 41% kalau 41% ya, paling tinggi ya. Paling tinggi dari semua instrumen belanja, yang dimana 41% itu kontribusinya dari belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat. Betul. Kemudian tadi Bapak juga menjelaskan beberapa output fisik utama yang bisa dirasakan masyarakat. Ada tadi terkait konektivitas jalan, ada bantuan pendidikan, kemudian ada perbaikan atau revitalisasi pasar tadi kalau saya tidak salah. Termasuk tadi dana untuk penyelenggaraan pemilu ya. Dana untuk penyelenggaraan pemilu di 2024 untuk kelancaran pelaksanaan begitu ya Pak. Nah, dimulai belanjanya sejak 2023 ya. Dimulai sejak 2023 begitu ya Pak. Kemudian terakhir tadi kita recap adalah terkait kemandirian dan kapasitas fiskal. Bapak menjelaskan bahwa terkait kapasitas fiskal itu perlu andil pemerintah daerah. Kita sebagai Kemenkyu khususnya perbendaharaan itu sudah menjalankan tugas untuk menyalurkan gitu. Tinggal kita kita serahkan kepada Pemda apa action yang mereka ambil gitu terkait penyerapan, karena transfer dari pemerintah pusat itu jangan sampai menjadikan mereka daerah yang tidak mandiri gitu ya Pak. Karena tadi dari penjelasan Bapak kapasitas fiskal yang sangat tinggi itu baru di Bangka Selatan gitu. Diharapkan di Pemda-Pemda lainnya mungkin bisa menyusul Bangka Selatan. Semakin bagus tingkat kapasitas fiskalnya, semakin bagus penyerapan transfer ke daerah, dan mungkin tingkat kemandiriannya juga bisa semakin meningkat gitu. Intinya di 2024 kita berharap Bangka Belitung semakin optimis dan semakin baik kinerjanya, dan kita akan tunggu recap APBN 2024 mungkin di podcast yang akan datang begitu ya Pak. Terima kasih kepada Pak Edi atas penjelasan yang luar biasa. Sekian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk ikuti podcast episode selanjutnya.